Setiap kali kamu membuka mata, apa hal pertama yang kamu sadari? Udara, nafas, atau layar ponsel? Kita bangun bukan karena alarm, tapi karena Allah belum mencabut nyawa kita. Tapi seberapa sering kita sadar itu? Sebagian dari kita bangun, langsung menatap langit-langit kamar, lalu mengeluh, kenapa hidupku begini terus? Sebagian lagi membuka mata dan langsung merasa lelah, bahkan sebelum bangkit dari tempat tidur. Anehnya, kita jarang bertanya, siapa yang membangunkan aku barusan? Bukan suara, bukan tangan, tapi kehendak. Kehendak dari Dia yang memegang hidup dan matimu. Dan kita sering lupa itu. Kita lupa bahwa setiap kali bangun tidur, kita baru saja dihidupkan kembali. Tapi yang kita cari pertama kali adalah notifikasi, bukan Tuhan. Seakan kita berhak bangun, seakan hidup ini otomatis. Padahal, ada banyak yang tidak bangun hari ini. Ada yang tidur siang dan tidak pernah sadar lagi. Ada yang tertidur dalam kelelahan dan tak pernah membuka mata. Tapi kamu masih di sini, masih bisa membuka mata, masih bisa mendengar suara angin dari jendela, masih bisa mencium aroma kamarmu, masih bisa menggerakkan jari-jarimu. Sadarkah kamu? Itu semua bukan rutinitas, itu karunia. Lelahmu boleh tetap ada, masalahmu belum tentu langsung pergi. Tapi kalau kamu masih bisa bangun, itu artinya kamu masih diberi kesempatan. Dan kesempatan hanya diberikan pada mereka yang masih dianggap penting olehnya. Sudahkah aku bersyukur atas hidup yang masih diberikan? Mari kita mengawali hari dengan menyadari, Tuhan masih memberi napas, masih memberiku hidup, berarti aku masih penting. Tanpa syukur, kita akan terus merasa kekurangan. Tanpa syukur, kita bangun setiap hari dan langsung merasa kalah. Padahal, hidup ini bukan tentang siapa yang paling susah, siapa paling lemah, siapa paling kuat, atau siapa yang paling berhasil. Tapi siapa yang paling sadar bahwa dia masih diberi kesempatan. Maka, sebelum kamu bangun dan kembali menghadapi dunia, berhentilah sebentar, lihat dirimu, rasakan tubuhmu, dengarkan napasmu, dan bisikkan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih, aku masih Kau beri hidup." Karena dari syukur itu, kamu akan mulai merasa cukup, dan dari cukup itu, kamu bisa merasa tenang. Kamu capek, padahal tidurmu cukup. Kamu gelisah, padahal hidupmu tidak sedang kekurangan. Mungkin yang hilang bukan rezeki, bukan jodoh, bukan kesuksesan, tapi rasa syukur. Kita terlalu sibuk mengeluh tentang hidup yang tidak ideal, sampai lupa bahwa masih diberi hidup pun sudah anugerah. Lihat sekelilingmu, kamu bukan satu-satunya yang sedang gagal. Kamu bukan satu-satunya yang bingung dengan arah hidup. Tapi kamu masih salah satu yang diberi kesempatan untuk bangkit. Masih bisa bangun dari tidur itu nikmat. Masih bisa berpikir, merasa, mengeluh pun adalah tanda kamu hidup. Sementara ada orang lain yang barusan dikabarkan meninggal dunia, atau bangun tapi tidak bisa bicara lagi, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mengingat siapapun lagi. Lalu kamu masih bisa pegang ponsel, buka media sosial, dengar suara ini, dan memilih untuk tetap diam atau mulai berubah. Jangan tunggu sukses baru bersyukur, karena orang yang bersyukur duluan justru yang akan diberi kesuksesan. Allah berjanji dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Maka jangan biarkan hidupmu yang sekarang berlalu begitu saja, hanya karena kamu sibuk melihat hidup orang lain. Jangan jadikan kegagalanmu alasan untuk tidak bersyukur. Karena kalau kamu masih diberi hidup, berarti kamu belum selesai. Masih bisa bangun sama dengan masih punya waktu. Masih bisa bernapas sama dengan masih punya harapan. Masih bisa mendengar suara ini. Berarti Allah sedang mengingatkanmu, ayo kembali. Hidupmu hari ini mungkin masih belum berubah, masalah belum selesai, rezeki belum juga lancar. Tapi kalau kamu masih bisa bangun tidur, itu artinya Allah masih memberimu satu hal yang jauh lebih besar, kesempatan.
kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk menebus, kesempatan untuk pulang. Karena hidup ini bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang tidak menyerah. Dan tidak ada orang yang benar-benar terlambat selama dia masih bisa bangun dari tidurnya. Coba lihat lagi, betapa banyak nikmat yang kamu lewatkan hanya karena kamu terburu-buru. Kamu lupa bahwa bisa merasakan sejuknya angin, aroma tanah basah, sinar matahari di kulitmu, suara orang rumah yang masih hidup. Semua itu bukan hal kecil, itu nikmat besar. Tapi seringnya, kita baru sadar setelah kehilangan. Maka sebelum semuanya benar-benar terlambat, sempatkan satu hal. Setiap kali kamu bangun, jangan langsung ambil ponsel. Jangan langsung berlari ke dunia. Duduklah sebentar, diam, rasakan udara, dengarkan detak jantungmu, dan ucapkan, walau pelan, walau dalam hati, terima kasih ya Allah, karena aku masih kau beri hidup. Karena mungkin rasa tenang yang kamu cari selama ini bukan datang dari dunia, tapi dari syukurmu sendiri. Dan mungkin hidayah yang selama ini kamu tunggu sedang datang lewat suara ini. Maka jangan abaikan, jangan tunda. Selama kamu masih bisa membuka mata, Allah belum menyerah padamu. Sekarang, giliranmu untuk tidak menyerah pada hidupmu sendiri.